Salam selamat pagi. Sama-sama kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang saya siapkan dari Mazmur 147 ayatnya yang ketiga. Mazmur 147 ayatnya yang ketiga, begini bunyi firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Sekali lagi, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara yang diberkati Tuhan, dari pembacaan ini kita akan sama-sama dengar perenungan di bawah satu tema perenungan, yaitu Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memulihkan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setiap kita pernah mengalami yang namanya sakit. Setiap kita punya masalah. Setiap kita pasti pernah diperhadapkan dengan persoalan kehidupan. Dan di dalam rasa sakit, di dalam rasa patah hati, di dalam luka batin, di dalam persoalan kehidupan, di dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup, sudah tentu itu harus kita sadari dan kita akui bahwa membuat kita tidak merasa aman, membuat kita tidak memiliki ketenangan, dan membuat kita ada di dalam satu kondisi yang buruk. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita ada dalam kondisi yang seperti itu, sudah tentu pula kita mendambakan kelepasan, kita merindukan kesembuhan, kita rindu untuk keluar dari persoalan yang ada, atau dengan kata lain kita rindu terbebas dari masalah-masalah hidup atau kondisi yang sedang kita ada. Dari kondisi yang dialami, banyak hal yang tidak mampu untuk kita pahami, tidak sanggup untuk kita mengerti, tidak sanggup untuk kita memahaminya. Kenapa itu terjadi dalam hidup ini? Dan kita juga patut mengakui bahwa banyak kondisi yang tidak sanggup kita selesaikan itu, tetapi Tuhan sanggup dan mampu menyelesaikan segala persoalan kehidupan kita. Firman Tuhan sangat jelas bagi kita bahwa Tuhan kita dahsyat di dalam segala perkara. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup untuk membereskan, menyelesaikan, memulihkan keadaan kita, seburuk apapun keadaan kita, seburuk apapun masalah itu, seberat dan sebesar apapun persoalan hidup yang kita hadapi, Tuhan sanggup untuk bereskan, Tuhan sanggup menyelesaikan, dan Tuhan sanggup pulihkan hidup kita. Karena Tuhan sendiri berkata bahwa Tuhan menyembuhkan atau memulihkan yang patah hati. Tuhan membalut luka-luka yang sedang kita alami. Apapun yang menyebab kita patah hati, apapun yang menyebabkan kita luka batin, apapun yang membuat kita sampai terburuk dalam hidup ini, itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi objek penelitian dari Tuhan untuk Dia melihat atau mengecek Dia sanggup atau tidak menyelesaikannya. Tidak ada persoalan yang perlu Tuhan cek, kira-kira bisa tidak saya selesaikan, bisa tidak saya bereskan, bisa tidak saya pulihkan hidupnya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, adakah dalam hati kita, dalam hidup kita, di tengah-tengah rasa luka, di tengah-tengah patah hati, di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah keresahan, kekhawatiran, ketakutan, di tengah-tengah kerapuhan kita, di dalam persoalan hidup, di bawah tekanan, di dalam keterhimpitan kita, adakah kita memiliki hati dan pikiran untuk melihat kepada Tuhan dan memikirkan serta meyakini bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan persoalan hidup kita? Adakah hati kita
mau menyerahkan seluruh keadaan yang kita hadapi, seluruh kondisi yang sedang kita hadapi kepada Tuhan. Supaya Tuhan pulihkan, Tuhan bereskan, dan Tuhan selesaikan. Adakah keyakinan bahwa Tuhan sanggup membereskan masalah dan memulihkan keadaan hidup kita menjadi indah? Saudara, ada contoh Hizkia. Ketika Hizkia mengalami sakit, dan sakitnya itu hampir mati, tetapi Hizkia dia balik dan datang menghadap kepada Tuhan di dalam doa. Dia berdoa dengan menangis, dia merintih di hadapan Tuhan. Artinya bahwa dia buka hati kepada Tuhan, dia buka seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Menandakan bahwa Hizkia dia yakin dan percaya bahwa keadaannya itu, sakit penyakitnya itu sanggup Tuhan pulihkan, dapat Tuhan selesaikan. Yang pada akhirnya Hizkia dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan umur Hizkia ditambahkan lagi oleh Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, contoh lain, perempuan atau janda yang ada di Sarfat, ketika dia diperhadapkan dengan kondisi ekonomi yang sangat buruk, tuntutan kebutuhan hidup, dia tidak salah ambil langkah. Ketika dia terbuka kepada Tuhan, ketika dia mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan titahkan, apa yang Tuhan sampaikan kepadanya lewat hambanya, perempuan itu dipulihkan secara ekonomi oleh Tuhan. Kebutuhan hidup Tuhan siapkan, kebutuhan hidup Tuhan cukupkan baginya. Tuhan sanggup untuk pulihkan. Perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Secara ukuran manusia, pendarahan 12 tahun bukanlah penderitaan yang ringan, bukanlah kondisi yang enteng, bukanlah kondisi yang mudah. Pendarahan 1 bulan saja orang mungkin sudah bisa mati. Tapi 12 tahun adalah waktu yang cukup panjang, waktu yang terlalu lama bagi perempuan ini. Dan itu memberi dia kesempatan atau memiliki kesempatan untuk dia tidak memiliki harapan hidup, tidak punya semangat hidup. Tetapi luar biasa, perempuan yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun ini, yang sudah menghabiskan banyak harta supaya kondisinya dipulihkan, supaya dia mengalami kesembuhan dan pemulihan. Bahkan banyak tabib, banyak dokter yang didatangi supaya sekiranya dia sembuh, tetapi hasilnya nihil. Namun ketika dia datang kepada Tuhan, dia jamah ujung jubahnya Tuhan, kuasa Tuhan keluar. Dan seketika itu juga perempuan itu mengalami pemulihan, pendarahannya berhenti. Kondisi yang sangat sulit dialami oleh perempuan ini. Tetapi tidaklah menjadi hal yang tersulit bagi Tuhan. Tidak menjadi hal yang sulit bagi Tuhan untuk memberikan jawaban, untuk memulihkan perempuan ini. Sudah tentu saya sangat meyakini ketika perempuan ini datang kepada Tuhan, dia jamah ujung jubahnya Tuhan, tentu memiliki keyakinan di dalam dirinya bahwa dia pasti dipulihkan. Jawaban atas harapan itu diperoleh wanita itu. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika Maria dengan Marta, ketika ada dalam kedukaan, saudara yang sangat mereka cintai, yang sangat mereka kasihi, Lazarus meninggal. Secara manusia ketika diperhadapkan dengan kondisi yang seperti itu, menangis, terluka, berduka yang amat dalam.
Ketika Marta berkata, Tuhan, kalau saja Tuhan ada di sini saat itu, maka Lazarus saudaraku tidak akan mati. Goncang. Di dalam goncangan itulah Tuhan memberikan jawaban. Puncak ketidakmampuan mereka untuk memikul beban duka itu. Tapi saat itu juga Tuhan datang. Tuhan pulihkan. Tuhan hidupkan Lazarus saudara mereka. Yang walaupun secara manusia itu hal yang mustahil. Mereka katakan, Tuhan, saudara kami sudah berbau busuk dan tidak bisa lagi. Hal yang tidak mungkin secara manusia, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan menjadikan itu nyata. Kuasanya dibuktikan. Pemulihan itu dialami. Semangat hidup dipulihkan oleh Tuhan. Semangat untuk mereka, bergairah untuk mereka hidup, dipulihkan, dihidupkan kembali oleh Tuhan. Membuktikan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara besar di luar daripada kemampuan kita manusia. Yang tidak kita pikirkan itu yang Tuhan lakukan. Pemulihan dialami oleh Marta dan Maria. Contoh lain, Ayub, seorang yang suci saleh, seorang yang hidup dalam keberkatan Tuhan secara luar biasa, seorang yang hidup mengandalkan Tuhan, seorang yang hidupnya setia dengan Tuhan, membina rumah tangga, mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Dalam kondisi yang seperti itu, Ayub diperhadapkan dengan persoalan kehidupan. Ayub diperhadapkan dengan tantangan yang sangat berat dan besar. Harta-harta Ayub, kekayaan Ayub habis. Bahkan sampai kepada anak-anak yang adalah milik yang sangat berharga dalam hidup Ayub mati. Ayub punya alasan untuk tinggalkan Tuhan. Ayub sesungguhnya memiliki alasan batu pijakan untuk dia katakan Tuhan tidak baik. Tetapi Ayub tidak lakukan hal itu. Ketika istrinya berkata, masihkah engkau mau hidup setia dengan Allahmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah hanya hal yang baik yang engkau mau terima, tetapi yang buruk tidak mau kamu terima? Di dalam semuanya itu, Ayub tetap setia. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang berkenan mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Ayub menutup hatinya dari hal-hal yang sekiranya membuat dia jatuh dalam keberdosaan. Dan Ayub membuka hati untuk melihat kepada segala karya Tuhan. Untuk melihat kepada segala kuasa, kasih dan kebaikannya Tuhan. Karena Ayub tahu, di balik penderitaan itu, di balik pergumulan hidup yang sangat besar, di balik persoalan hidup yang sangat berat, ada kasih Tuhan yang terbungkus di dalamnya. Ada keadilan Tuhan yang terbungkus rapi di dalam. Dan ketika kita mulai menjalani dan membuka helai demi helai dari persoalan hidup itu, ada intan dan permata di dalamnya. Ada kasih dan kuasa Tuhan yang akan kita temui, kita nikmati,
kita alami, bahkan akan kita miliki dalam hidup ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, karya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, jarak, dan waktu. Tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun juga. Tuhan mampu pulihkan. Tuhan mampu nyatakan kuasanya. Bahkan Tuhan mau menyatakan kuasa kasih-Nya bagi kita. Dengan memulihkan keadaan kita. Apa masalah hidup kita? Berapa besar persoalan yang kita hadapi? Berapa beratnya masalah yang kita hadapi? Berapa sakitnya ketika kita ada dalam persoalan-persoalan hidup rumah tangga. Mungkin rumah tangga kita diambang kehancuran. Mungkin kita memiliki masa lalu yang hitam pekat. Mungkin anak-anak kita membuat kita kecewa, membuat kita sakit, terluka, dan menangis. Mungkin kita tidak dihargai, tidak dianggap oleh anak-anak kita. Tetapi ingat, luka batinmu, Tuhan pulihkan itu. Karena Dia sendiri berkata bahwa orang-orang yang patah hatinya akan disembuhkan oleh Tuhan. Luka-luka batin kita akan dipulihkan oleh Tuhan, dibalut oleh Tuhan. Bawa masalah hidupmu kepada Tuhan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Tidak ada masalah yang lebih besar dari kuasa Tuhan kita. Tidak ada luka yang tidak bisa Tuhan pulihkan. Tidak ada luka yang bandel dengan Tuhan kita. Tak ada yang tak bisa Tuhan bereskan. Bahkan yang terbesar dari masalah hidup kita adalah dosa dan salahnya kita. Tuhan sanggup bereskan. Dia bereskan itu di atas kayu salib. Duka cita Tuhan sanggup untuk ubah menjadi sukacita. Ratap tangis Tuhan sanggup ubah jadi tari-tarian. Asalkan kita izinkan Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita dan kehidupan pribadi atau rumah tangga kita. Firman Tuhan berkata, buluh yang terkulai takkan pernah dibiarkan patah. Tuhan akan jadikan itu indah dan sungguh sangat berharga, lebih berharga lagi. Dan sumbu yang telah pudar nyalanya tidak akan dibiarkannya padam. Dia akan jadikan itu terang untuk kemuliaan Tuhan. Bawa hidupmu, bawa masalah hidup kita kepada Tuhan. Letakkan itu di bawah kaki Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tak sanggup menghadapi semua ini. Tetapi saya percaya, Tuhan sanggup menyelesaikan. Saya percaya Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan sanggup satukan rumah tangga kami. Tuhan sanggup ubah hati daripada anak-anak kami. Untuk bisa menjadi anak-anak yang taat patuh kepada orang tua. Yang menghormati orang tua. Dan yang menghormati serta menjunjung tinggi Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup pulihkan ekonomi. Saya percaya Tuhan sanggup untuk pulihkan kondisi kesehatan saya. Mungkin saat ini dokter vonis bahwa kita tidak ada kesempatan lagi. Tidak ada kesempatan yang lebih panjang lagi untuk hidup. Kita divonis dengan penyakit kita bahwa tinggal beberapa waktu lagi hidup kita. Tetapi percaya Tuhan sanggup pulihkan ketika kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, segala kekhawatiran dan keadaan hidup kita, Tuhan sanggup bereskan. Tuhan sanggup untuk angkat semua itu, beban itu dari hidup kita. Yang pada akhirnya kita bisa berkata, bebanku terlepas dan hatiku pun girang. Bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara kehidupan. Itu kata Rasul Paulus. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup untuk memulihkan
hidup kita. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk segala janji-Mu, untuk segala jaminan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Ketika kami ada dalam persoalan hidup, ketika kami ada dalam tekanan, ketika kami ada dalam pergumulan yang besar, ketika kami ada di dalam tantangan-tantangan hidup yang berat, yang tidak sanggup lagi kami hadapi. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup. Tuhan kami adalah Tuhan yang mampu untuk membereskan, menyelesaikan segala perkara kehidupan kami. Bahkan Engkau Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup untuk pulihkan kondisi kami, pulihkan rumah tangga kami, pulihkan ekonomi kami, pulihkan seluruh aspek kehidupan kami, pulihkan pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang dan buka hati di hadapan Tuhan, ketika kami datang dengan keyakinan di hadapan Tuhan, maka kuasa Tuhan mengalir untuk kehidupan kami. Kuasa Tuhan dinyatakan bagi hidup kami. Hamba berdoa untuk sahabat kenalan di mana saja mereka berada, yang mendengarkan renungan ini Tuhan. Hamba tetap memohon berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel ada untuk hidup mereka. Mereka dalam persoalan hidup Tuhan tolong bereskan, selesaikan. Mereka ada dalam tekanan Tuhan kuatkan mereka. Mereka ada dalam luka batin Tuhan pulihkan mereka. Kalau mereka bergumul dengan sakit penyakit Tuhan tolong kuatkan mereka. Dan ajar mereka untuk tetap terus berharap kepada Tuhan. Sehingga pemulihan itu datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin rumah tangga mereka ada dalam kehancuran, ambang kehancuran. Tuhan tolong pulihkan rumah tangga mereka, satukan hati mereka Tuhan. Baik sebagai suami, istri, dan anak-anak, satukan mereka menjadi rumah tangga Kristen yang diberkati untuk memberkati orang lain. Mungkin mereka berduka karena kehilangan, keterpisahan dengan orang-orang yang mereka cintai dan yang mencintai mereka oleh kematian. Tuhan tolong pulihkan duka mereka Tuhan, hibur mereka, beri sukacita bagi mereka Tuhan. Yakinkanlah mereka bahwa di dalam duka cita itu ada kuasa kasih dan keadilan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara hamba, Tuhan berkati hidup mereka. Keenam saudara kekasih hamba dengan rumah tangga mereka masing-masing. Pergumulan untuk suami mereka, untuk istri mereka, untuk anak-anak mereka, untuk cucu mereka, menantu mereka. Bahkan untuk pergumulan hidup dalam rumah tangga mereka. Kami percaya Tuhan Engkau ada di sana. Tuhan tetap bungkus mereka. Dan Tuhan pulihkan hidup mereka. Dan Tuhan bawa ajar mereka untuk lebih dekat dengan Tuhan, bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hari ini dan seterusnya kami percaya kuasa Tuhan mengalir untuk hidup setiap diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, amin.